Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin, yaitu menyambung anggur lokal menjadi impor yang tadinya asam menjadi manis. Sebelum kita menyambung, kita harus mempersiapkan entres yang mau kita gunakan untuk menyambung. Paling tidak dengan persiapan tersebut, maka entres lebih siap untuk disambung agar supaya nantinya lebih cepat untuk pecah tunas dan berhasil. Untuk mempersiapkan entres juga pernah saya bagikan pada video sebelumnya, tapi kali ini sedikit saya mengulas kembali agar supaya teman-teman subscribe baru bisa paham dan tidak mutar-mutar cari video lama. Nah, ini tunas bat yang sudah saya siapkan untuk menyambung agar nantinya sambungan itu berhasil. Biasanya sebelum saya grafting, saya lebih dahulu mempersiapkan entres yang mau saya sambung dengan cara potes pucuk dan pembuangan daun agar supaya nantinya tunas bat ini lebih bagus, nutrisi lebih fokus, sehingga ketika kita sambung tidak bertele-tele, pecah dan berhasil. Caranya seperti ini. Bagi teman-teman yang pemula, ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang lagi belajar grafting, setidaknya mengetahui bagaimana caranya untuk mempersiapkan entres agar supaya hasilnya bagus. Intinya sama, kita ingin melakukan pembuahan, yaitu ketika kita melakukan potes pucuk dan menyeleksi mata bat, maka yang kita buang itu kita gunakan untuk entres sangat bagus karena sudah ada persiapan, yaitu potes pucuk pada ujung tersier. Jika kita lakukan persiapan seperti ini, insya Allah hasilnya lebih bagus daripada tidak ada persiapan sama sekali. Kita pangkas, kita ambil dan kita sambung. Lebih baik dengan cara ini hasilnya lebih memuaskan dan dijamin insya Allah berhasil. Karena tingkat keberhasilan itu juga tergantung pada persiapan entres yang mau kita gunakan. Kita pangkas dan kita pilih nantinya yang akan kita gunakan, yaitu mata bat yang seperti ini, yang bagus. Ini sangat bagus sekali dan tingkat keberhasilannya sangat bagus. Untuk menyambung kita tidak asal main sambung saja, kita harus tahu serat kayu yang ada pada tanaman tersebut. Tidak bisa main asal sambung karena ini juga faktor penting yang harus diketahui para teman-teman, terutama pemula. Jika mata tunas seperti ini, kita usahakan jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas. Yang benar seperti ini, kita mengikuti jalur yang sudah ada. Jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas. Contohnya seperti ini. Nah, nggak boleh. Nah, ini namanya mata tunas ketemu mata tunas seperti ini. Ini tidak boleh dan tidak saya sarankan, hasilnya tidak bagus. Alangkah baiknya yang benar seperti ini. Kita ikuti serat kayu yang ada dan percabangan yang sudah menjadi bawaan tanaman tersebut. Nah, ini pentingnya kita untuk mengetahui agar supaya ketika kita menyambung itu tidak terjadi kegagalan dan hasilnya tidak memuaskan. Cara yang benar adalah seperti ini. Nah, kita benar-benar pelajari, jangan sampai nantinya kita akan mengalami kegagalan.
Ini saya gunakan silet. Kenapa saya pilih silet? Silet ini sangat tajam sekali, seratnya sangat halus ketika kita gunakan untuk memotong. Jadi pangkasan menggunakan silet ini sangat halus, maka saya gunakan silet karena ini entresnya sangat mudah. Kalau kita gunakan silet ini sayatannya lebih halus dan bagus. Jangan sampai salah dalam menempatkan posisi. Posisi seperti tadi sudah saya bicarakan, jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas. Ini mata tunas ketemu mata tunas. Tidak saya sarankan seperti ini. Harus kita balik agar nantinya serat itu sejalur seperti biasanya, seperti ini. Mata tunas, sulur ketemu mata tunas, nggak boleh disamakan seperti juga, nggak boleh seperti ini. Kita nggak boleh asal, kita ikuti serat yang ada sehingga hasilnya bagus. Diperhatikan karena tingkat keberhasilan itu harus kita pelajari benar-benar agar nantinya teman-teman tidak gagal dalam menyambung dan hasilnya lebih bagus. Jangan sampai mata tunas ketemu mata tunas seperti ini. Saya ulang-ulang lagi karena ini sangat penting sekali. Kita lakukan jalur serat yang ada seperti ini. Sebelum kita tempel, kita bungkus menggunakan plastik. Ini saya gunakan plastik wrap. Kalau teman-teman ingin menggunakan plastik prafilm juga lebih bagus, tetapi saya menggunakan plastik wrap, yaitu plastik yang biasa digunakan untuk membungkus daging. Tadinya panjang, saya potong. Ketika kita membungkus entres, kita harus hati-hati, maka kita tarik ketika plastik tersebut menutup mata bat, karena agar supaya nantinya mata bat itu mudah menjebol kalau sudah kita bantu tarikan. Jadi tipis di sini, posisi tipis. Dan posisi, ingat tadi ini sering saya bahas karena ini sangat penting sekali bagi pemula agar waktu menyambung itu tidak terjadi kegagalan. Seperti ini, dan kita cari batang yang kondisi seratnya bagus. Untuk pembelahan saya gunakan peso cutter. Peso cutter, hati-hati ketika kita membelah, jangan sampai tangan kita yang terkena. Maka dari itu saya sarankan teman-teman untuk pelan-pelan dan pisau ditarik atau didorong. Kalau bisa tangan jangan sampai di bawah karena sangat perlu hati-hati sekali. Kalau tidak hati-hati, tekanan sangat kencang bisa mengenai dan melukai kita. Maka dari itu saya sarankan teman-teman pelan-pelan tahan napas agar bisa mengerem tenaga yang kita keluarkan. Saya gunakan silet seperti ini. Karena menggunakan silet yang baru itu sayatannya halus dan rata. Karena keberhasilan kita dalam menyambung itu juga ditentukan dari sayatan yang kita lakukan. Kalau sayatannya tidak rata, kasar, maka hasilnya pun tidak merekat dan menempel dengan baik. Untuk penempelan saya sarankan juga harus dipelajari. Biasanya kalau besar dari rostok atau bawahan ini, maka kita ambil menepi salah satu, mau ambil ke kanan atau ke kiri terserah. Yang penting kulit ketemu kulit, merata. Jangan diambil posisi tengah. Kalau diambil posisi tengah berarti kambium tidak menempel, sehingga proses penutupan kalus itu tidak maksimal. Alangkah baiknya kita pinggirkan salah satu. Setelah itu kita bungkus dan kita pastikan tekanan itu tidak terlalu kencang tetapi bisa merapat dan menutup rongga udara. Karena kalau rongga udara itu terjadi pada sambungan seperti ini, nantinya membuat sambungan itu mudah gagal.
keberhasilannya tidak maksimal. Ini saya sambung setelah beberapa hari, dari kemarin mungkin 1 hari, agar supaya mengurangi air yang keluar. Kalau kita sambung langsung, nanti di dalam plastik sambungan ini pasti penuh air dan mengakibatkan entres yang kita pasang itu busuk. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dibungkus seperti ini, untuk mencari amannya nanti kita tutup lagi menggunakan plastik agar ketika hujan air tidak langsung mengenai sambungan, maka hasilnya lebih aman dan tidak mudah busuk. Ini saya jelaskan sengaja dengan cara pelan-pelan agar para pemirsa yang pemula mampu memahami dengan cermat dan tingkat keberhasilannya sangat bagus. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jika ada tutur kata dan penyampaian kurang berkenan di hati para pemirsa, saya juga manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup seperti ini, kita ikat agar aman. Hasilnya seperti ini. Diperhatikan bagaimana cara awal sampai akhir. Semoga para pemirsa paham, jelas, dan apabila kurang paham bisa ditulis kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.